Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trusno, saya dari Prodi Pendidikan Geografi semester 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan belajar tentang potensi laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan dan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan 95.200 km. Potensi kekayaan laut Indonesia sungguh luar biasa. Perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, energi dan sumber daya mineral atau ESDM, pariwisata bahari, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan masih banyak ragam lagi potensi yang dimiliki laut Indonesia. Adalah berkat Tuhan yang tiada tara untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Namun faktanya sungguh miris. Alih-alih bisa menjadi penggerak ekonomi bangsa, kontribusi laut Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional masih di bawah 30%. Padahal potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia diperkirakan sekitar 1,2 triliun dolar Amerika Serikat per tahunnya. Ya, potensi sektor kelautan sepertinya masih menjadi raksasa yang masih tidur, belum tergarap secara optimal. Indonesia memiliki potensi laut yang sangat melimpah dengan 60% penduduk tinggal di pesisir, memiliki luas perairan 5,8 juta km persegi yang terdiri dari 2,5 juta km persegi zona ekonomi eksklusif, 13,7 juta perairan umum, dan 4,3 juta daerah potensi untuk perikanan. Ada juga manfaat potensi laut antara lain. Yang pertama yaitu 1. Laut menyerap karbon dioksida. Alasan mengapa laut sangat penting bagi kehidupan di bumi salah satunya adalah karena dengan adanya laut memungkinkan terserapnya sekitar 30 hingga 50% karbon dioksida dari hasil pembakaran. Yang kedua yaitu sumber kehidupan nelayan. Laut adalah penyedia sumber protein terbesar di dunia. Setiap tahunnya ada sekitar 70 hingga 75 juta ton ikan yang ditangkap oleh para nelayan di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu jalur transportasi. Selain darat dan udara, jalur laut adalah salah satu jalur alternatif lainnya untuk membantu mobilitas masyarakat. Yang keempat yaitu untuk tempat rekreasi. Laut dapat menjadi salah satu alternatif tempat untuk rekreasi. Pemandangan laut yang didominasi oleh warna biru dengan angin sumilir bisa menjadi solusi terbaik untuk menghilangkan penat dari aktivitas keseharian. Yang kelima yaitu laut sebagai pengendali iklim dunia. Alasan lainnya mengapa laut memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi adalah laut menjadi pengendali bagi iklim di dunia. Adanya laut memungkinkan suhu bumi tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas. Ini dia contoh kasus pencemaran air laut. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink.
harus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Mari kita bersama jaga potensi laut Indonesia dengan cara 1. Kurangi penggunaan energi. Yang kedua, menurunkan konsumsi makanan laut. Yang ketiga, kurangi pemakaian produk berbahan plastik. Yang keempat, membantu merawat kebersihan laut dan pantai. Yang kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Jika laut kita bersih, maka potensi laut Indonesia akan terus dapat dimanfaatkan. Ya, ini dia sedikit penjelasan tentang potensi laut Indonesia. Jika ingin lebih tahu, mari bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.